Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari tim karya tulis ilmiah anti pelecehan seksual atau bisa disingkat dengan Bella Pesek ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Tufaila Mujahidah, selaku ketua dari tim karya tulis ilmiah ini, berasal dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Deandra Zeta Chandra, selaku anggota 1. Saya berasal dari program studi Administrasi Perkantoran 2019. Perkenalkan, saya Windy Fitria Branti, selaku anggota 2 dari tim karya tulis ilmiah Bel Anti Pelecehan Seksual atau Bella Pesek. Saya berasal dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, kami dibimbing oleh Bapak Umar Baihaqi selaku dosen prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Pelecehan seksual bukan merupakan hal baru lagi bagi masyarakat. Pelecehan seksual adalah segala sesuatu yang berkonotasi seksual yang menimbulkan reaksi negatif terhadap korbannya. Beberapa kasus pelecehan seksual dianggap sepele dan diabaikan oleh para pelakunya. Pengabaian seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pelaku dianggap bisa meloloskan diri karena proporsi tubuh wanita yang cenderung lebih kecil dibandingkan laki-laki. Yang kedua, pelecehan seksual dapat terjadi karena terbukanya kesempatan yang begitu besar bagi pelaku pelecehan seksual untuk melakukan aksinya. Salah satu modus pelecehan seksual yang sering didapatkan walaupun tidak diinginkan oleh wanita adalah catcalling. Selain itu, modus pelecehan seksual yang juga sering didapatkan adalah ancaman pemerkosaan. Pelecehan seksual juga dapat terjadi di dalam transportasi umum. Pelecehan seksual yang terjadi dalam transportasi umum dapat disebabkan karena keadaan bus dalam kondisi sesak dan penumpang yang saling berdorongan sehingga menyebabkan pelaku memiliki ruang untuk menyentuh korbannya. Lain halnya dengan modus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi ojek dan taksi online, pelaku biasanya membawa korban berkeliling tanpa tujuan yang jelas ke tempat yang gelap dan sepi, baru kemudian melancarkan aksinya. Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur dilakukan dengan modus mengiming-imingi dan bujuk rayu ketika sang anak tidak berada dalam pengawasan orang tua. Biasanya, pelaku pelecehan seksual ini dikenal baik oleh orang tua korban karena memiliki citra yang baik. Mereka biasanya bersikap sayang terhadap anak-anak. Meskipun kebanyakan kasus pelecehan seksual terjadi pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa, namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak laki-laki dapat menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa. Kasus pelecehan seksual ini dapat disebabkan karena anak tersebut sering mengunjungi warnet untuk mengakses konten pornografi, salah pergaulan, dan kurangnya perhatian orang tua. Survei yang dilakukan oleh KRPA pada tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember 2018 menemukan bahwa 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, di mana perempuan 13 kali lebih rentan mengalami pelecehan seksual di ruang publik dibandingkan dengan laki-laki, yaitu dengan data pelecehan seksual bagi perempuan sebesar 64% dan bagi laki-laki sebesar 11%. Ada berbagai bentuk pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik. Di antaranya adalah yang pertama, dalam bentuk suitan sebesar 17%, komentar tubuh sebesar 12%, disentuh sebesar 10%, main mata sebesar 9%, dan komentar seksis sebesar 7%. Berdasarkan survei KRPA, data pelecehan seksual yang terjadi di jalanan cenderung tinggi, yaitu sebesar 28,22%, sedangkan pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum yaitu sebesar 15,77%. Adapun pelecehan seksual di transportasi umum paling banyak terjadi yaitu di bus sebesar 35,80%, angkot sebesar 29,49%, kemudian KRL sebesar 18,14%, ojek online sebesar
4,79% dan ojek konvensional sebesar 4,27%. Jumlah angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan provinsi dapat kita lihat, yaitu pada catatan tahun 2020, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan angka kekerasan tertinggi terhadap perempuan, yaitu sebesar 2.738. Di posisi kedua ada Jawa Tengah sebesar 2.525, dan di posisi yang ketiga ada DKI Jakarta sebesar 2.222. Tahun sebelumnya, yaitu catatan tahun 2019, Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan angka kekerasan tertinggi yaitu 2.913. Di posisi kedua ada DKI Jakarta sebesar 2.318, dan di posisi yang ketiga ada Jawa Timur yaitu sebesar 1.944. Selain itu, pengalaman kekerasan seksual pastinya akan memberikan dampak bagi kehidupan korbannya. Kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban. Pengalaman kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak akan berhubungan dengan stres emosional pada masa dewasa atau disebut adult emotional distress, dan kesulitan menjalin relasi intim pada saat dewasa. Keberlangsungan hidup anak terganggu, bahkan trauma, akibat kekerasan seksual akan berlangsung seumur hidup. Gangguan ini mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Dampak lain yang muncul dari kekerasan seksual adalah depresi, fobia, mimpi buruk, bahkan curiga terhadap orang lain dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam mencegah pelecehan seksual, perhatian orang tua serta dukungan kepada anak merupakan faktor penting untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Sebab kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang serta pergaulan anaknya menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Dalam mengatasi permasalahan pelecehan seksual, maka diperlukan adanya pencegahan untuk menghindari pelecehan seksual di kemudian hari. Ada beberapa hal pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ketika sedang berdesak-desakan di kendaraan umum, kita dapat berganti posisi ataupun menegur. Dan apabila terjadi pelecehan seksual, dapat melaporkan pelaku tersebut kepada pihak berwajib seperti satpam ataupun petugas yang berada di kendaraan tersebut. Pencegahan kedua yaitu membekali diri dengan kemampuan bela diri. Apabila bentuk pelecehan seksual yang diterima berupa paksaan fisik yang mengarah kepada pemerkosaan, bahkan penculikan. Pencegahan yang ketiga yaitu menghindari tempat sepi dan gelap yang kondisi sekitarnya rentan akan terjadinya pelecehan seksual. Dalam hal ini, perempuan membutuhkan perlindungan untuk dapat beraktivitas di ruang publik tanpa dihinggapi oleh rasa takut oleh kejadian pelecehan seksual yang tidak mereka harapkan. Oleh karena itu, dibutuhkannya teknologi relevan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dan agar membuat para pelaku tersebut jerah. Di era di mana teknologi ikut mengambil peran dalam kehidupan, hadir pula teknologi terapan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Lalu, apa saja bentuk penerapan teknologi tersebut? Yang pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2015 mendorong untuk mengadopsi aplikasi Safety Pin asal India, namun dalam peluncurannya terkendala oleh masalah bahasa. Yang kedua, di India terdapat panic button di mana pemerintah India memberikan keputusan agar seluruh telepon genggam yang ada di India pada tahun 2017 harus terdapat panic button di dalamnya sebagai upaya untuk memberikan keamanan terhadap perempuan. Yang ketiga, pemerintah Punjab meluncurkan aplikasi Women's Safety App, di mana pada aplikasi ini, polisi dapat dengan mudah melacak lokasi pelapor melalui bantuan GPS. Untuk pencegahan pelecehan seksual pada transportasi online, antara lain pada Uber, di Uber terdapat panic button, di mana penumpangnya dapat menghubungi polisi ketika berada dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk safety net, penumpang dapat memberikan detail perjalanannya kepada orang banyak. Selanjutnya untuk Gojek, terdapat emergency button, di mana penumpang dapat melakukan panggilan cepat kepada unit darurat Gojek. Lalu juga ada short trip, di mana penumpang dapat memberikan detail perjalanannya kepada orang banyak.
Selanjutnya, pada aplikasi Grab juga terdapat emergency button, di mana penumpang juga dapat menekan tombol ini ketika dalam keadaan yang darurat. Lalu untuk share my ride, penumpang dapat membagikan data perjalanannya terhadap orang lain. Lalu untuk report a safety issue, penumpang dapat melaporkan masalahnya kepada pihak Grab agar pihak Grab dapat mengambil tindakan lebih lanjut kembali terkait masalah dari penumpang tersebut. Upaya untuk mencegah kasus pelecehan seksual, kami memiliki gagasan ide yaitu bel anti pelecehan seksual atau bela pesek yang kelak akan ditempatkan di transportasi umum seperti kereta dan juga Transjakarta. Pada aplikasi ini, di bagian penutupnya terdapat tutup kaca yang berfungsi untuk melindungi tombol tersebut agar tidak tertekan secara tidak sengaja oleh penumpang apabila kondisi di dalam Transjakarta dan juga kereta tengah dalam berdesakan. Kemudian, terdapat keterangan di kaca pelindung tombol tersebut bahwa tombol ini hanya dapat ditekan apabila tengah dalam kondisi keadaan darurat, yaitu ketika terjadi pelecehan seksual di dalam kereta ataupun Transjakarta. Bel ini untuk di Transjakarta akan ditempatkan di 3 tempat, yaitu di bagian depan khusus perempuan, di bagian tengah dekat pintu, dan juga di bagian belakang. Untuk di kereta, bel ini akan diletakkan di samping pintu di setiap gerbong agar jangkauan dari bel ini jauh lebih luas. Skema model teknologi dari bel anti pelecehan seksual tersebut adalah apabila ada korban yang mengalami pelecehan seksual atau penumpang lain yang melihat kejadian tersebut, maka orang tersebut dapat menekan dari bel anti pelecehan seksual. Kemudian, alarm akan berbunyi sebagai tanda bahwa telah terjadi pelecehan seksual di dalam Transjakarta ataupun kereta tersebut. Pada saat yang bersamaan, bel akan mengirimkan sinyal ke halte atau stasiun pemberhentian berikutnya bahwa ada kejadian pelecehan seksual di Transjakarta atau kereta yang akan datang. Kemudian, GPS di halte atau stasiun akan melacak lokasi Transjakarta atau kereta tersebut. Selanjutnya, korban dan pelaku akan diturunkan di halte atau stasiun selanjutnya guna dilakukan tindakan lebih lanjut di pos pengaduan oleh petugas untuk menyikapi kasus pelecehan seksual ini. Bila memungkinkan, maka dapat mendatangkan saksi mata serta pengguna CCTV yang ada di Transjakarta ataupun kereta dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini supaya pelaku tidak mengelak dari perbuatannya atau malah berujung terhadap victim blaming. Dan yang terakhir, Transjakarta dan kereta akan tetap beroperasi normal walaupun terkendala oleh kasus pelecehan seksual ini. Dengan hadirnya bel anti pelecehan seksual atau bela pesek, maka hal tersebut dapat memberikan perlindungan bagi korban serta dapat mengurangi angka pelecehan seksual. Korban ataupun yang menjadi saksi tidak perlu lagi merasa takut karena tidak mempunyai bukti yang kuat untuk membawa pelaku ke ranah hukum. Karena dengan adanya bel anti pelecehan seksual ini dapat menjadi bukti yang sah untuk para korban ataupun saksi agar dapat membawa pelaku ke ranah hukum. Bel anti pelecehan seksual ini dapat memberikan manfaat dalam hal perwujudan gender equality untuk mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs, sebab laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan rasa aman ketika berpergian menggunakan transportasi umum. Selain itu, penerapan bel anti pelecehan seksual ini dapat membuat pengguna transportasi umum menjadi lebih sigap dan sadar dalam menyikapi kasus pelecehan seksual. Ketika penerapan bel ini berjalan dengan baik, maka tingkat keamanan pelecehan seksual di suatu negara akan meningkat. Ketika hal ini terjadi, akan menyebabkan citra yang baik bagi suatu negara di mata dunia. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga karya tulis ilmiah kami dapat membawa manfaat serta dapat mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.